Alhamdulillah pada kesempatan ini kita atau sudah sampai di huruf al-qasam. Ya, bahwasanya huruf al-qasam itu adalah satu atau di antara huruf yang menandakan apabila masuk kepada sebuah kata itu menunjukkan sebagai tanda isim. Ya, bahwasanya huruf qasam itu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Al-waw, wal-ba, wa ta'. Apa syaratnya al-waw kalau digunakan untuk menjadi sumpah? Gimana? Yang pertama, harus bersumpah dengan sesuatu hal yang zahir. Maksudnya zahir di sini secara kata ya atau kalimatnya, secara zahir. Terus yang kedua, tidak perlu disebutkan perbuatan sumpahnya. Wallahi, udah cukup gitu aja ya. Nggak perlu uksimu wallahi, aku bersumpah, nggak usah. Itu satu. Yang kedua adalah huruf ba. Syaratnya apa? Secara zahir boleh ya, atau secara dhamir. Kemudian disebutkan perbuatan sumpahnya. Contohnya apa? La uksimu bihadzal balad atau la uksimu biyaumil qiyamah. Yang satu lagi apa? Huruf qasam ta. Gimana syaratnya? Hanya masuk kepada lafdzul jalalah. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan ya di antara kaidah dalam bahasa Arab bahwasanya al-kalam atau ungkapan atau sesuatu ungkapan itu bisa dikatakan kalam dalam bahasa Arab, yaitu adalah harus memenuhi beberapa syarat, kan begitu ya. Nah, ternyata setiap ungkapan, setiap kalimat dalam bahasa Arab atau setiap kalam dalam bahasa Arab itu tidak pernah lepas dari 3 hal, kan begitu ya. Isim, fiil, dan huruf. Isim apa kemarin kita jelaskan? Nah, ini ada artinya. Apa isim itu? Al-ismu madalla. Nah, ya. Al-ismu madalla ala makna fi nafsiha wala yuktaron bizamanin. Isim ini adalah ini artinya apa-apa, dalla yang menunjukkan. Ya, dalla. Makanya kita sering mendengar dalil. Dalil itu apa? Petunjuk. Mana dalilnya? Nah, dalla itu adalah yang menunjukkan. Makanya calo, tahu calo? Calo apa bahasa Indonesianya? Maklar, itu bahasa Arabnya dalal. Penunjuk. Ya, dalal. Itu namanya calo. Kan saya sering ngomong kayak gitu pas waktu umroh wa jamaah ke tukang jualan becana. Ini dalal nih, gitu kan? Dalal dauli. Ya. Apa itu bukan marketing apa? Maklar. Ini dalal dauli nih. Maklar internasional ini. Ketawa dia kan. Antar dalal gitu kan. Dalal itu bisa maklar ya atau calo. Makanya di sini isim itu apa? Isim itu madalla ala makna, apa-apa yang menunjukkan kepada makna, fi nafsiha atau memiliki makna pada dirinya sendiri, wa yuqtaranu bizamanin, dan tidak berkaitan dengan zaman alias waktu. Kenapa saya mengulang dulu ini definisinya? Ternyata 3 hal yang senantiasa muncul dalam kalam isim, fi'il, dan harf atau huruf. Isim ini pembahasannya lumayan luas juga ya, tapi insya Allah saya mungkin nggak terlalu luas, nggak terlalu panjang lebar, nggak terlalu diluaskan karena kita pemula ya. Nanti di kitab berikutnya yang penting sudah ada gambaran.
Ya kalau pengennya mah yang saya pelajari harus dipelajari juga, tapi kan eh, setiap kita berbeda ya, apa namanya, kapasitasnya berbeda. Kenapa? Karena saya juga dulu sama. Ketika belajar sekaligus nyalir oge gitu ya. Liar oge padahal kita dulu di pesantren. Isim ya, kemarin kita sudah mengetahui cara-cara mengetahui isim itu gimana? Dengan empat hal apa aja? Kasroh atau apa? Al khafdu ya. Nah, ini tanda yang pertama itu apa? Al khafdu atau kasroh. Tanda yang kedua apa? Tanwin ya. At-tanwin. Oh, tanwin ya. Terus berikutnya apa lagi? Alif, alif lam. Loh kok nulisnya ini padahal alif lam ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat huruf jar. Apa aja huruf jar? Dihafalin nggak nih huruf jarnya? Hah? Harus dihafalin. Sebetulnya nih ya, ini mah hasil apa ya? Hasil pengalaman yang saya alami. Ternyata bahasa Arab atau nahu itu sulit itu ketika kita nggak mau menghafal. Itu sebetulnya. Ya, nahu sulit itu kapan ketika kita nggak mau menghafal. Kenapa? Karena kan berarti kita mempelajari nahu itu mempelajari kaidah kan, mempelajari rumus. Kalau rumusnya hafal, kaidahnya apa, udah gampang. Oh iya, berarti kalau setiap kalimat ada apa namanya, ada huruf an, sudah itu pasti isim kan begitu. Ya, an Muhammadin, an Abi Hurairah, an Aisyata kan begitu. Oh, berarti kalau ada an itu pasti udah kasroh nih. Ya, kalau misalkan nggak ada harokatnya kan begitu. Kalau ada harokatnya sudah jelas tahu. Oh iya, an misalkan anin nabail adid sudah pasti isim itu. Kenapa? Karena kasroh. Karena ada huruf an. Karena ada alif alif lam. Jadi intinya sedikit-sedikit dihafal. Ya, min ila an ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami al waw wal ba wa ta'u. Ya nanti harus sedikit-sedikit dihafal supaya nanti pas baca ya sebagaimana kemarin saya anjurkan ya. Nanti pas di rumah pas baca Quran coba itu diamalkan supaya apa? Supaya memudahkan. Jadi sesuatu hal itu kadang kalau kita sering baca meskipun gak dihafal, insya Allah dengan terbiasa itu jadi hafal. Ini mau pengalamannya, saya nggak ada maksud apa-apa ya. Saya surat Al-Kahfi, itu saya nggak pernah menghafalkan. Dari mulai pesantren saya nggak pernah menghafalkan surat Al-Kahfi. Langsung gitu menghafalin 10 ayat, nggak pernah saya. Tapi kenapa sedikit-sedikit jadi hafal? Karena sering baca aja. Padahal itu bacanya kapan? Kalau malam Jumat, pas hari Jumat aja dari pesantren yuk. Dari pesantren berapa tahun, gitu kan? Yaman berapa tahun. Saya sadarnya itu apa? Pas ketika saya makmum di salah satu masjid. Terus imamnya baca surat Al-Kahfi salah. Terus kita membenarkan, oh berarti kita sudah hafal. Padahal nggak pernah, nggak ngafalin gitu, enggak. Ternyata apa itulah karena terbiasa ya. Meskipun nggak menghafal secara ini, tapi sering baca, insya Allah itu bakal memudahkan kita. Ya meskipun tadi setiap kita berbeda-beda ya. Ada orang yang lihat kayak gini, wah langsung hafal. Nah ini yang udah kita lakukan, yang udah dipelajari kalau bisa dihafal ya. Terutama apa? Huruf-huruf cover tadi. Huruf hafal. Kenapa? Karena nanti kita pelajaran ke depannya itu bukan memahami definisi aja, kita mengi'rab nanti. Apa mengi'rab? Kalau bahasa gampangnya ya, bahasa gampangnya. Nanti kita itu menguraikan jadi tahu dalam sebuah kalimat itu kenapa ini dibaca seperti ini, karena ini kedudukannya
A, B, C dan yang lainnya. Nah, jadi kalau nggak hafal, kenapa ini? Karena perasaan saya udah pernah belajar. Oh iya udah pernah gitu kan. Nah, itu diantara huruf khafdi. Ternyata isim itu selain kita mengetahui dengan tanda-tanda yang sudah kita pelajari, ternyata isim itu memiliki beberapa jenis atau beberapa macam atau beberapa bentuk. Ya, kalau dalam kaidah itu isim itu kurang lebih itu dijelaskan ada 9 jenis. Ada 9 jenis. Yang pertama adalah namanya isim mufrad. Apa isim mufrad itu? Al-ismu mufrad, ya. Isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad itu? Ya memang setiap para ulama dalam ahli bahasa itu memiliki definisi yang berbeda-beda tapi maknanya sama, ya. Isim mufrad itu adalah, ya, isim mufrad itu yang pertama apa? Adalah kalau bahasa singkatnya itu isim yang tunggal. Isim yang tunggal. Kalau di sini kita tuliskan, ya. Ma laisa musanna wala majmu'an, ya. Isim itu atau isim mufrad adalah kalimat atau kata yang tunggal, bukan dua, ya, bukan jamak. Kalau dua jelas lebih daripada tunggal kan, dua namanya juga. Kalau majmu berarti di atas daripada dua atau tiga ke atas. Berarti sesuatu hal, suatu kata yang itu bentuknya tunggal berarti itu namanya isim mufrad. Ya, bukan musana, bukan majmu. Contohnya apa yang mufrad itu? Contoh, ya. Contohnya adalah misalkan yang gampang yang sering kita dengar itu apa? Kelihatan nggak kecil nggak? Tulisannya kan? Susah lagi digedein. Apa ini? Baitun. Baitun itu isim mufrad apa musanna? Jelas mufrad lah. Namanya juga tunggal, berarti satu. Baitun, ya. Kemudian apa nama madrasah ini? Berarti apa? Waladun. Kalau walidain itu bukan mufrad. Nanti kita jelaskan. Waladun itu artinya apa? Anak. Ya, ya itu bisa dikatakan anak laki-laki ataupun perempuan. Ya, meskipun, ya, nanti kita jelaskan tentang musananya. Saya sengaja nih kasih contoh dulu. Baitun, waladun, ya. Kolamun, nggak apa-apa dikasih aja harokatnya sendiri, ya, di situ. Sini agak susah. Baitun, waladun, kolamun. Kolam apa artinya? Ya, pena, ya, bukan kolam-kolam, ya. Adalah pena. Seperti apa namanya? Ya banyak lah, ya, bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa bahasa Arab. Baitun, waladun, kolamun. Ingat nggak kenapa saya mengatakan di situ baitun, waladun, kolamun, nggak dibaca baitu, waladu, kolamu? Kenapa pakai tanwin? Hah? Gimana? Karena
Boleh nggak saya baca baitu? Nggak bisa, kenapa? Karena nggak ada alif lam. Nih kaidah nih. Nanti ini kenapa saya jelasin ini? Nanti ada yang namanya isim ghairu munsharif. Ingat ya, setiap isim itu bisa dibaca tanwin kalau nggak ada alif lamnya. Nah, ini yang contoh di sini, baitun, waladun, walamun. Kenapa saya baca tanwin? Karena nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam berarti apa? Al baitu, al qalamu, atau apa? Al waladu. Nah, ini semuanya adalah mufrad. Pokoknya setiap isim yang tunggal itu namanya adalah isim mufrad. Isim mufrad itu paling gampang pokoknya. Ya, kenapa? Nggak ada ciri-ciri lain lagi. Ya, itu namanya isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Ma laisa musanna wala majmu'an. Apa-apa yang bukan dua dan bukan juga jamak, itu namanya isim mufrad. Termasuk dari isim juga ada namanya isim atau musanna. Apa? Musanna. Ini ada nih musanna di sini. Ya, musanna. Musanna. Musanna itu artinya apa tadi? Dua. Ya, kalau tunggal berarti isim mufrad, kalau dua berarti musanna. Kalau mufrad nggak memiliki tanda apa-apa. Nah, yang kedua musanna. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya sebuah isim itu adalah termasuk musanna? Kan begitu ya? Kalau bahasa Indonesia mah ada musanna itu nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau martabak dua, ya dua martabak, ada duanya. Dua martabak, dua roti, dua kopi, dua istri, ya, dua semua. Nggak bisa, ya. Artinya maaf ya, bahasa Arab itu lebih simpel, bahasa itu lebih ringkas. Nah, makanya bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya kalimat tersebut atau kata tersebut atau isim tersebut itu termasuk daripada musanna. Ternyata kita bisa mengetahui sebuah kata itu musanna itu ada dua ciri atau dua tanda. Tanda yang pertama itu adalah alif dan nun. Ya, tanda yang pertama apa? Alif dan nun. Ya, tanda musanna yang pertama adalah siapa? Alif dan nun. Ininya kurang ini punya anaknya jadi kadang apa? Kadang error. Atau baterainya habis apa gimana? Oh, nggak sensitif, nggak apa ya? Nantilah. Karena tulis nanti kalau misalkan udah ini. Yang pertama, cara untuk mengetahui bahwasanya sebuah isim itu adalah musanna atau menjadikan isim itu menjadi musanna, yang pertama adalah tandanya alif dan nun. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua yaitu adalah ya dan nun. Ya dan nun. Contoh tadi ya. Tadi baitun itu mufrad apa musanna? Mufrad. Waladun mufrad juga. Qalamun mufrad juga. Bagaimana caranya menjadikan kalimat tersebut menjadi musanna? Karena ada dua tanda tadi. Pertama adalah alif dan nun. Contohnya apa? Baitani. Ya, benar enggak nih? Dua rumah ditulisnya baitani benar? Ya, ini musanna bukan? Dari mana kita tahu musanna? Karena ditambahi alif dan nun. Tanda yang kedua yaitu adalah ya dan ya nun. Berarti gimana nulisnya kita? Baitaini. Ya.
Ya, berarti apa? Baita ini mufrad apa musanna? Musanna. Kenapa? hurufnya dan Ada huruf tanda iya dan nun. Gampang kan bahasa Arab? Gampang ya Allah, ya. Kenapa masih bilang susah juga? Ya, musanna, ya. Nanti nggak harawas lagi belum musanna masih awal. Enggak gampang, insyaallah. Yang penting kita mau mengulang dan belajar insyaallah gampang. Berarti apa? Isim yang menunjukkan jumlah dua itu ditandai dengan alif dan nun atau ya dan nun. Maka kalau dalam sebuah kata ada alif dan nun atau ya dan nun, ini menunjukkan isim tersebut atau kata tersebut menunjukkan dua. Istilahnya apa? Musan. Tapi yang harus kita tekankan, ini kaidah penting, hal sepele tapi terkadang kita lupa. Kapan ya kita mengetahui bahwasanya sebuah kata itu adalah musanna? Yang harus kita perhatikan itu ketika sebuah isim dijadikan musanna atau menjadi dua dengan menggunakan alif dan nun, maka harokat sebelum alif maka itu berbentuk fathah. Ya, harokat sebelum alif berbentuk fathah. Makanya apa? Baitani. Ya, baitani. Begitu juga sama. Ketika kita menjadikan sebuah isim menjadi musanna, ya, menjadi jumlahnya dua menggunakan ya dan nun, maka harokat fathah itu dilakukan sebelum ya. Ya, baitani, baitaini. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana kalau seandainya ada sebuah isim, ya, isim itu apa tadi? Bisa nama seseorang, ya, bisa nama benda, nama binatang, nama tempat, dan seterusnya. Kaidah yang harus kita pahami juga, bagaimana caranya menjadikan sebuah isim yang asalnya mufrad menjadi musanna, yang isinya tersebut sudah ada alif dan nunnya. Contoh misalkan isim atau kata yang ada alif dan nun. Contohnya apa? Contohnya Usman. Ya, tadi kan kalau musanna itu harus ada alif dan nun. Ya enggak? Nah, bagaimana caranya menjadikan Usman ini menjadi dua Usman? Hah? Gimana coba? Terserah mau pakai alif dan nun ataupun ya dan nun. Ya, kan tadi mufradnya apa? Baitun, ya. Ini baitun mufrad. Jadi dua rumah, akan baitun itu berarti satu rumah. Pengen jadi dua rumah berarti baitan, alif dan nun. Atau baitaini ditambahi ya dan nun. Nah, bagaimana kalau seandainya isim mufradnya itu sudah ada tambahan alif dan nun? Kita pengen menyebutkan dua Usman, gimana? Hah? Gimana coba? Hah? Usman gitu? Itu mah bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, ya. Begitu, ya. Nah, gampang aja, ya. Ketika sebuah isim mufrad yang itu sudah ada alif dan nun, ya tinggal tambahin saja alif nun setelahnya. Usmanani. Jadi gini nih, ya. Benar apa enggak? Gampang kan? Kayak gitu. Berarti setiap apa namanya isim mufrad yang sudah ada alif nun bawaannya, ya tinggal tambahin aja. Kenapa pusing? Usman berarti Usmanani atau Usmanaini, gitu kan? Enggak usah dihilangkan lagi. Ya, kadang kita apa? Pusing, ya. Ini baru musanna nih, ya.
Ya wajar, kita biasanya satu terus ya. Pas dikasih dua, pusing. Ya, bahasa Arab maksudnya ya. Ini bukan membicarakan yang lain-lain. Ya. Ah. Oh, paham sampai di sini? Ya, berarti setiap isim mufrad yang tunggal ketika ingin dijadikan jadi dua, itu ditambahi apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Kalau isim mufradnya sudah ada alif dan nun, ya tinggal ditambahkan saja ya. Usmanun jadi usmanani. Ya, usmanani. Atau eh, kok ini error penyalanya. Bentar ya. Afwan ya. Mudah-mudahan nggak error. Nah, enggak ya. Berarti apa? Kalau Usman tersebut menjadi musanna ditambahi dengan alif dan nun berarti usmanani. Kalau ditambahinya ya dan nun berarti usmanaini. Jangan bertanya dulu kenapa Ustadz bisa usmanani dan usmanaini. Nanti itu mah pembahas. Ada waktunya setelah ini. Yang jelas kaidah kalau ada kalimat atau sebuah kata yang ternyata di situ ada tambahan alif dan nun, berarti itu menunjukkan mustaq. Atau ketika kita ingin membuat kata atau sebuah kalimat menunjukkan dua, maka ditambahkan alif dan nun ya dan nun. Jelas? Sekarang pertanyaan lagi. Bagaimana kalau seandainya ini tuh apa namanya? Madrasah ya? Madrasatun benar nggak? Nah, madrasatun. Bagaimana caranya ketika kita ingin membuat atau mengatakan dua madrasah? Coba. Hah? Nulisnya gimana? Nulisnya, kaidahnya. Taknya menjadi tak maftuhah. Kan ini tuh namanya tak marbutoh ya. Marbutoh itu apa artinya? Ada yang tahu? Marbutoh itu secara bahasanya itu terikat. Ini kan terikat nih, taknya ya, bulat ya. Ketika ada isim mufrad yang diakhiri dengan tak marbutoh, kalau ingin dijadikan jadi isim musanna menjadi dua, maka taknya dirubah menjadi tak maftuhah. Nggak ditutup lagi, terbuka dong ya. Jadi terbuka. Jadi gimana? Madarosatani. Intinya seperti itu. Ya. Madrasatun itu mufrad. Pokoknya setiap isim mufrad yang diakhiri dengan tak marbutoh, tak yang bulat tadi, ketika ingin dijadikan musanna, maka itu harus menjadi tak maftuhah alias tak yang terbuka. Adzan dulu ya. Iya.
Nggak kelihatan emang segini? Kelihatan nggak? Kelihatan ya, gedein lagi. Awet nggak kelihatan? Gede nggak? Sama aja, kurang gede juga. Kurang gede nggak? Gede, kelihatan. Kurang juga. Kurang nggak? Jelas? Jelas ya? Pak kurang juga, kurang gedein lagi, nggak apa-apa. Gratis ini kok. Dulu aja. Jelas sampai sini tadi? Jelas ya? Ya, bahwasanya kan masih dasar-dasar gampang insya Allah. Berarti isim musanna atau isim yang dua atau berjumlah dua selain daripada tunggal itu ada dua syarat. Yang pertama adalah ditambahkannya alif dan nun. Yang kedua adalah ditambahkannya ya dan nun. Kapan menggunakan alif dan nun atau ya dan nun nanti saya bilang nanti ya, ada penjelasan tersendiri kapan musananya itu ditandai dengan alif dan nun atau ya dan nun nanti di bab selanjutnya. Kemudian hal yang kedua, hal yang berkaitan dengan isim musanna. Kaidahnya yang lainnya adalah ketika sebuah isim mufrad itu sudah ada alif dan nun asli, maksudnya sudah bawaannya sudah ada alif dan nun, berarti itu tinggal ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun, seperti yang tadi sudah kita tulis ya. Jadi Usmanan, ya nggak usah bingung, aduh alif dan nun pusing kita mikir kemana-mana, tadi tinggal ditambahkan saja. Usmanan, Usmana ini, gitu ya. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga dalam isim musanna, apabila isim mufradnya itu diakhiri dengan tak marbutoh, maka ketika ingin dijadikan musanna itu tak marbutoh berubah menjadi tak maftuhah, ya, menjadi tak maftuhah. Jelas? Jelas. Saya mau tanyakan dulu terkait isim musanna. Yang mau tanyakan dulu enggak? Ya. Ada yang tanyakan dulu enggak? Tanyakan ya, silakan. Kalau enggak ada ya kita lanjut ya. Enggak kan, enggak berubah kan? Enggak ya. Gimana? Perlu dalal. Dalal itu apa tadi?
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ahmad mah nggak usah ya. Jauh soalnya nggak kelihatan. Atau Ahmad nggak apa-apa dikasih aja. Saya pengen nanya dulu, coba Pak, Muhammadun dijadikan isim musanna kayak gimana? Hah? Muhammadani dan Muhammad Daini. Itu isim apa? Musanna. Jumlahnya berarti dua. Bisa Pak? Kohwatun. Kohwatun itu artinya apa? Kopi ya. Apa? Coba dijadikan isim musanna. Kaidahnya tadi gimana? Kalau ada akhiran tak marbutoh, itu taknya diganti menjadi tak yang terbuka. Berarti dua kopi. Gimana? Kohwatani dan kohwataini. Masya Allah. Ya. Kalian ayo. Sayarotun. Artinya apa sayarot teh? Mobil ya. Masya Allah. Aikim, kolamun, gampang nih. Pengen jadi dua pulpen atau dua pena. Masya Allah. Wah, ini udah bisa. Pak Haji, kitabun. Gampang nih kitabun mah. Khubzun. Tahu kan khubzun ya? Artinya apa? Ini khubzun. Roti. Khubzun. Ayo. Khubzani, khubza, zain. Udah habis mufradatnya. Tinggal tiga lagi. Saya tuliskan lah. Apa? Banyak ya mufradatnya yang bisa kita jadikan menjadi misal. Ya, yang umumnya ini nih, biar gampang ya. Gimana sih Pak? Zaidaini ya. Ainun. Ainun itu apa? Mata. Buat menjadi dua mata. Nah, gampang kan? Nah, satu lagi berarti ya. Bukan. Ini bahasanya apa? Ar-rajulun. Berarti kalau dua gampang kan? Ya sudah tinggal gampang aja. Berarti gampang ketika kita membuat kalimat menjadi isim musanna. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, jenis yang selanjutnya di antara bentuk isim selain isim mufrad, isim musanna ada namanya jamak mudzakkar salim. Ya, kalau mufrad mah tunggal, kalau musanna mah dua, kalau jamak mah jelas yang namanya jamak itu tiga ke atas. Nah, di sana ada namanya adalah jamak mudzakkar salim. Jamak atau sebuah isim yang bilangannya itu tiga lebih dan itu khusus untuk laki-laki. Ya, itu khusus apa? Laki-laki. Jamak mudzakkar salim, jamak yang dikhususkan untuk laki-laki. Adapun arti salim, kenapa harus ada kalimat atau kata salimnya? Salim itu artinya apa? Selamat. Ya, nanti kita bakal paham pokoknya jamak mudzakkar salim adalah jamak yang khusus laki-laki yang selamat. Selamat dari apa? Nanti saya jelasin selamatnya ketika menjelaskan jamak yang lainnya.
Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwasanya sebuah kata ini termasuk daripada jamak mudzakkars salim? Atau bagaimana caranya kita membuat suatu kalimat atau isim yang sebelumnya mufrad dijadikan menjadi jamak mudzakkars salim? Caranya seperti apa? Yang pertama adalah dengan ditambahi wa dan nun, huruf wawu dan nun. Yang kedua yaitu adalah harus ditambahi dengan ya dan nun. Ya dan nun. Jelas sampai sini? Kalau isim mufrad dijadikan jamak mudzakkars salim dan hendak ditambahi waw dan nun, maka harokat sebelum waw tambahan tersebut itu harus berbentuk dhammah. Contoh ya. Muslimun. Ini mufrad apa musanna? Mufrad. Kenapa mufrad? Enggak ada tanda alif dan nun. Ya, enggak ada tanda ya dan nun. Ketika muslim ini kan muslimun asalnya ya. Ketika ingin dijadikan jamak mudzakkars salim dengan ditambahi waw dan nun, ya, menjadi apa? Menjadinya apa? Mus Jadi apa? Muslimuna. Dalam kaidah dijelaskan kalau ditambahin waw dan nun maka harokat sebelum waw itu harus dhammah. Jadi muslimuna. Benar? Benar apa enggak? Setuju? Setuju. Kedua, kalau seandainya ketika kita ingin menjamak isim mufrad dengan ditambahi ya dan nun, maka harokat sebelumnya itu harus kasrah. Ya, contohnya apa? Ya, muslimina. Beda apa sama? Beda, ya. Yang satu mah ditambahin wa dan nun, yang kedua ditambahi ya dan nun. Dan secara harokat pun berbeda. Ya, kalau waw dengan nun berarti apa? Muslimuna. Kalau ditambahi ya dengan nun, jamaknya berarti muslimina, kasroh sebelum huruf ya. Gampang. Yang jadi pertanyaan atau yang harus kita ketahui, kalau kita menemui sebuah kata atau kalimat yang itu diakhiri dengan waw dan nun, ya dengerin ya. Kalau kita menemui sebuah kata diakhiri waw dan nun, tapi diawali dengan ya, apakah itu jamak mudzakkars salim? Jamak mudzakkars salim apa bukan? Ya, gini nih ya, saya kasih contoh. Yadlimuna, ya, yadlimuna. Ini kira-kira jamak mudzakkars salim apa bukan? Saya nanya dulu, jamak mudzakkars salim itu tandanya tadi apa? Waw dan nun dan ya dan nun. Apakah ini termasuk jamak mudzakkars salim? Ini akhirnya waw dan nun. Apakah ini jamak mudzakkars salim? Apa? Ini justru kalau kita menemukan sebuah kata meskipun diakhiri waw dan nun tapi diawali dengan ya, maka itu bukan isim alias fi'il. Alias apa? Fi'il. Ya, sekali lagi. Jamak mudzakkars salim syaratnya apa? Adalah atau tandanya apa? Waw dan nun atau ya dan nun. Ketika kita menemukan sebuah kata
yang diakhiri dengan waw dan nun, seperti mana yang ada di tulisan ini, waw dan nun, tapi diawali dengan ya atau diawali dengan ta, maka itu bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena syaratnya cuma dua aja, waw dan nun, ya dan udah situ aja. Ya berarti yadlimun itu apa? Fi'il. Ya apalagi nanti kita mengenal ada namanya af'alul khamsah, fi'il yang 5. Ya, yadlimun misalkan, yakulun, takulun, meskipun di situ waw dan nun, maka itu bukan termasuk daripada jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena diawali ya atau ta. Ya, jelas sampai sini? Mudah-mudahan jelas ya. Sekarang sedikit praktek, harus banyak latihan ya. Ini kan semuanya saya tuliskan sebagai isim mufrad. Nah, bagaimana caranya menjadikan isim mufrad ini menjadi apa? Menjadi jamak mudzakkar salim. Saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk aja. Akhwat mah nggak apa-apa, menyimak aja ya, sambil mengikuti aja. Coba jadikan salah satu daripada isim mufrad ini menjadi apa? Menjadi jamak mudzakkar salim. Saya pilih yang depan aja dah, yang paling mudah. Paling mudah kan? Rafiq, coba. Jadikan kalimat atau kata kafir ini menjadi jamak mudzakkar salim. Gampang kan? Gampang apa susah? Gampang, Masya Allah. Gampang ternyata bahasa Arab ini. Ya, coba Pak, tolibun. Ya, tolibuna, tolibina. Ya, tolibina. Berarti itu jamak mudzakkar salim. Kim, coba muslim nih. Gampang. Masya Allah ya, muslimuna, muslimina. Hadian munafik. Maksudnya ini tentang munafik. Gimana Pak dia? Munafikuna, munafikina. Gampang? Gampang ya. Lanjut. Lanjut. Pokoknya harus sampai di mana titik susahnya. Ya, harus ya. Berarti kita sudah sampai di mana isim yang jenis ketiga. Adapun isim selanjutnya itu adalah jamak muannas salim. Kebalikan dari jamak mudzakkar salim. Itu adalah isim yang berbentuk jamak yang itu dikhususkan untuk perempuan. Untuk apa? Untuk perempuan. Bagaimana cara mengetahuinya? Atau bagaimana cara membuat satu kalimat, satu kata menjadi jamak muannas salim? Itu cukup ditambahkan apa Abu Syifa? Ditambahkan alif dan ta. Kasih contoh jangan. Kasih aja ya. Namanya juga murojaah alias belajar. Mubalighotun. Mubalighotun itu apa artinya? Ya mubalighoh ya. Itu sudah jadi bahasa Indonesia kayaknya ya. Ya, mubalighoh itu mubalik perempuan. Ya, mubalik
perempuan. Gimana caranya agar menjadi kalimat tersebut, isim mufrad tersebut menjadi jamak? Berarti tadi apa? Tinggal ditambahkan alif dan ta. Jadi apa dibacanya? Mubalighotun gitu ya. Loh, kok mubalighah jauh ya? Ya, mubalighatu. Ya, karena memang syaratnya adalah alif dan ta. Ini sama ya. Ketika memang isim mufrad itu adalah tak marbutoh, maka itu harus dibuka menjadi ta maftuhah, kecuali kalau isim mufradnya itu yang menunjukkan perempuan tapi tidak ada ta marbutohnya. Contoh siapa? Seperti Hindun. Hindun itu nama perempuan. Jama' muannats salimnya berarti apa? Hah? Jama' muannats salim juga tadi syaratnya apa? Harus ditambahin apa? Berarti Hindun apa? Hah? Hinduna atau Hindina? Hindatu. Ya. Masih masih pusing juga, masih bingung. Ya, makanya saya tadi mengatakan kuncinya apa? Sering diulang-ulang dan sering dihafali. Ya, qanitatun, taibatun, abidatun. Ya kan gitu kan? Dalam surat At-Tahrim kan? Ya, itu jelaskan. Itu apa? Itu jama' muannats salim semua. Ya, kaidahnya apa? Ditambahkan alif dan ta. Kalau seandainya isim mufrad itu dengan tak marbutoh di akhir kata tersebut, maka tak tersebut dibuka menjadi tak maftuhah. Seperti mubalighotun, tak marbutoh kan? Tinggal ditambahin alif, kemudian taknya dirubah menjadi tak maftuhah, mubalighotu atau mubalighoti. Itu jumhur ulama, nggak ada mubalighotan, nggak ada. Ya, dalam bahasa Arab khusus jama' muannats salim cuma 2 harokat aja. Kalau nggak mubalighotu, mubalighoti, nggak ada mubalighotan meskipun sebagian orang Arab ada yang menggunakannya. Beda dengan tadi, ya. Beda dengan atau kata-kata selain daripada jama' muannats salim, ya. Bisa muslimuna, ya, atau muslimin, muslimini, muslimina, dan yang seterusnya. Kalau jama' muannats salim hanya 2 aja, ya. Kalau nggak mubalighotu berarti mubalighoti, nggak ada mubalighotan. Ini jumhurul ulama. Jelas sampai sini? Gampang? Gampang. Sampai jam berapa kita, Pak? Jam 9? Siap saya mah. Ya. Ngikutin yang tabligh akbar beres, oh ya. Ya, tabligh akbar beres, kita beres. Ya. Ini juga sama tabligh akbar ya. Nah, kita juga penting mempelajari pondasi-pondasi ilmu. Ya, perlu nggak tabligh akbar tuh? Ya perlu. Tetapi tabligh akbar tuh untuk mengecas. Tapi yang penting itu adalah pondasi rutinnya itu. Ya, jangan tabligh akbar tapi kita rutinnya nggak ada. Padahal kita butuh pondasi biar kita nggak kena angin. Pondasinya kuat. Ya nanti tinggal lihat aja di YouTube ya. Karena kita punya kajian, kalau nggak ada kajian ya silakan aja. Makanya saya tadi pagi nanya, ini jamaahnya mau ada tablik akbar nggak? Nggak, dilanjut. Alhamdulillah udah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Jelas ya? Ada apa? Isim mufrad. Isim mufrad itu apa tadi? Isim yang tunggal. Musanna 2. Jama' mudzakkar salim. Jama' muannats salim. Jama' khusus perempuan. Nah, sekarang saya mau jelasin. Kenapa ketika menjelaskan jama' mudzakkar salim ada salimnah, begitu juga ketika menjelaskan jama' muannats salim kenapa ada kalimat salim? Salim itu artinya adalah selamat. Artinya apa? Jama' di situ itu selamat dari perubahan mufradnya. Ya.
Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kenapa di situ ada kalimat salim? Salim itu adalah artinya selamat. Kenapa dalam dua jamak ini dikatakan atau ditambahi dengan kalimat salim? Karena selamat dari perubahan isimnya. Coba sekarang, muslimun mufrad. Ketika jadi jamak mudzakkar salim, tinggal ditambahin wa dan nun. Apakah ada perubahan? Nggak ada. Cuman tambahan aja. Benar nggak? Muslimatun. Ketika jadi jamak muannas salim nggak ada perubahan, cuman ada penambahan aja jadi muslimatu atau muslimati. Itu selamat dari perubahan. Kenapa? Karena ini ingin membedakan dengan apa? Jenis selanjutnya namanya adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jamak taksir ini tidak khusus, tetapi jamak taksir ini berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan. Ya, tapi perempuan di sini atau laki-laki di sini itu dilihat bukan dari kelaminnya, tetapi dilihat dari bentuk kalimatnya. Ya, dilihat dari bentuk kalimatnya. Ya, ini nanti kita bakal paham bahwasannya jenis kelamin dalam bahasa Arab itu dilihat dari kalimat, bukan dari kelaminnya. Nanti kita paham ya. Sekarang kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Jamak taksir itu jelas tadi sudah kita ketahui jamak itu adalah 3 ke atas atau hitungan bilangan banyak dari 3 ke atas. Kenapa dinamakan taksir? Taksir itu artinya adalah pecah atau alias tidak beraturan. Taksir itu adalah pecah. Yang namanya pecah itu kan nggak beraturan ya. Ya, pecah atau tidak beraturan. Makanya di Arab itu ada nama makanan jenisnya itu mukassarat. Ya, mukassarat. Mukassarat itu ya mungkin kalau diterjemahkan secara kasar ya, itu bubuk-bubuk atau ya sesuatu hal yang pecah, bubuk ya. Ada namanya mukassarat. Nah, jamak taksir ini kenapa dinamakan jamak taksir? Yang pertama, arti taksir itu adalah pecah. Arti yang kedua adalah tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan gimana? Beda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak muannas salim jelas ada kaidahnya ditambahi alif dan ta. Jamak mudzakkar salim ada kaidahnya ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun. Sedangkan jamak taksir itu tidak memiliki aturan baku dalam masalah perubahannya. Terkadang sebuah kalimat itu ditambahi huruf, itu juga bisa dikurangi hurufnya, atau tidak dikurangi, tidak ditambahi, tetapi hanya berubah harokatnya aja. Itu jamak taksir. Bagaimana cara mengetahuinya? Salah satu cara mengetahuinya dengan melihat kamus. Dengan melihat apa? Kamus. Karena susah, nggak memiliki aturan baku. Ya, kalau tadi kita mau ngebedain jamak mudzakkar salim, aturannya jelas. Tinggal lihat tuh aya wawu jeung nun tuh. Kan begitu. Ada ya dan nun atau enggak? Ada alif dan ta atau enggak? Itu sudah jelas aturan baku. Tapi jamak taksir itu tidak beraturan. Bagaimana cara mengetahuinya? Enggak ada solusi. Kecuali apa? Kecuali kita melihat kamus. Ya, bahkan dulu kita ketika waktu di Yaman itu di Indonesia juga ada ya. Ada namanya itu kamus enggak terlalu gede ya. Kalau di kita kan pasti Munawir ya kayak gitu-gitu atau Mahmud Yunus ya yang hijau ya gini kan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya Mukhtar Sihah. Itu kecil itu. Ya. Apa namanya? Ya segede gini tapi lebih tebal lagi. Namanya Mukhtar Sihah. Itu bagus ya. Kita kalau di sini ada yang jual beli aja meskipun belum bisa bahasa Arab enggak apa-apa. Ya, itu berlatih. Jadi Mukhtar Sihah itu kamus bahasa Arab diartikan dengan bahasa Arab lagi.
itu lebih memudahkan. Yang saya pelajari nih ya, yang saya alami, belajar bahasa Arab, mengartikan bahasa Arab dengan bahasa Arab itu lebih memudahkan. Saya ingat ya, metode yang selama ini saya jiplak dalam menyampaikan suatu ilmu, saya berkesan dengan salah satu guru saya. Namanya Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Adni hafizahullah ta'ala. Ya, dulu saya ada pertama datang itu kajian usul salasa, ada orang Indonesia yang latar belakangnya universitas umum. Sekarang sudah jadi ustadz di salah satu televisi sunnah di Jogja. Dulu beliau belum bisa bahasa Arab lancar. Ketika nanya sama Syekh, nanya sesuatu hal yang tidak diketahui, maka itu sama Syekh itu dijelaskan dengan bahasa Arab. Ya, dijelaskan dengan bahasa Arab. Contoh misalkan ya, dulu itu saya ingat ketika menjelaskan tentang usul salasa, beliau tidak mengetahui tentang arti khauf. Kalau kita mah sudah tahu khauf itu apa? Takut. Oh, Syekh ini bercerita langsung dengan pakai bahasa Arab. Kalau kamu naik mobil nih di jalan yang sepi, tiba-tiba ada begal, perasaan kamu gimana? Ya perasaan saya takut. Nah, itulah namanya khauf. Jadi dijelasin dulu cerita. Nah, Mukhtar Siha itu kayak gitu. Ya, menjelaskan sebuah kalimat dijelaskan gitu. Misalkan ayam. Ayam itu apa? Ayam itu yang memiliki kaki bla 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 bla, misalkan gitu ya. Punya ekor dan yang lainnya. Nah, di situ kita juga bisa mengetahui cara kamus itu, cara mengetahui bagaimana membedakan mana jamak taksir tersebut. Ya, karena salah satu soalnya harus lihat kamus. Kenapa? Karena nggak ada aturan baku, apalagi kita baru belajar bahasa Arab. Contoh ya, dalam apa namanya eh, jamak taksir, nih saya kasih contoh. Asadun. Asad itu artinya apa? Singa atau macan. Kalau singa itu kalau nggak salah Namrun. Kalau nggak salah ya. Kalau asad itu macan. Ya, mau Bandung gitu. Asad Bandung gitu. Ya, asad. Asadun artinya adalah macan. Ini jamak apa mufrad? Asadun jamak apa mufrad? Mufrad. Gak ada tanda jamak mudzakkar salim ya? Gak ada memang. Nah, dalam asad ini dalam jamaknya itu ya, dalam jamak taksir, maka apa? Itu nggak ada perubahan dalam sebuah kalimatnya, nggak ada. Cuman hanya perubahan dalam harokat saja. Jamaknya apa? Usudun. Ya, asad itu jamaknya usudun. Ya, jamaknya apa? Usud. Nah, ini kan sesuatu hal yang apalagi kita baru belajar bahasa Arab, kita masih bingung. Ya, kita aja sudah mungkin sedikit memahami bahasa Arab, untuk membedakan jamak taksir itu salah satu kuncinya udah lihat aja kemana, ke kamus. Ya, maka di kamus itu biasanya ada misalkan asadun ya, kemudian di situ ada huruf uh, ada huruf jim ya. Nah, asadun huruf jim itu artinya jamak. Jamaknya apa? Nanti disebutkan usud. Atau misalkan ketika suatu kata dan itu termasuk daripada jamak taksir, mungkin itu tidak berubah secara harokat, tetapi berubah secara bentuk atau ada tambahan di dalamnya. Contoh seperti apa? Apa ini artinya?
Kursiun. Jamaknya apa? Karosi. Ada tambahan? Jelas ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya di mana? Tambahannya adalah huruf alif. Atau misalkan roksun. Roksun itu artinya apa? Kepala. Ya, roksun itu adalah kepala. Atau bisa dikatakan inti, ya. Atau bisa dikatakan kepala. Jamaknya apa? Bukan rois. Kalau rois, pemimpin. Rois itu pemimpin dan itu bukan jamak. Roisun itu pemimpin isim mufrad. Jamaknya apa? Jamak taksirnya ru'asa. Ya. Ini rosun, ini isim mufrad, artinya kepala. Jamak taksirnya apa? Ru'usun. Jamak taksirnya apa? Ru'usun. Apa? Talibun? Tulab. Tulab. Iya. Jamak bisa masuk kepada jamak taksir tulab, yang meminta atau yang penuntut ilmu, tulab. Ya. Atau misalkan tilmidun. Tilmidun itu apa? Tilmidun apa? Artinya tilmidun itu santri. Bisa juga siswa juga. Maka jamaknya apa? Talamid. Atau ilmu. Ilmu itu ya ilmu. Jamaknya apa? Jamak taksirnya? Yang bisa jawab ilmu jamak taksirnya apa? Ulama bukan? Apa itu? Ilmu ulum. Ya, ilmu itu jamaknya ulum. Ya, ilmu. Kok jadi alim? Ilmu jamaknya berarti ulum. Nah, ini ada tambahan apa kurang? Jelas tambahan. Asalnya ilmun ditambahan dengan huruf o jadi ulum. Nah, ini memang tidak memiliki aturan yang baku, alias tidak beraturan. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya sudah, melihat ke kamus. Ya jelas. Ya, kita nggak bisa memperbanyak panjang lebar menjelaskan secara panjang lebar tentang jamak taksir. Intinya adalah melihat ke kamus. Sampai jam berapa Pak kita? Sampai jam 8. Lanjut dikit lah ya. Tambah sedikitnya, nanggung udah jam 8 lebih 8 nih. Tambahin sedikit 25 menit itu jadi pas. Enggak ya. Ya. Kemudian ya, di antara jenis isim tadi isim mufrad, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, ya. Kemudian di sana ada yang namanya termasuk daripada bentuk isim, yaitu adalah isim maksur. Isim apa? Isim maksur. Isim maksur ya. Apa isim maksur ini? Isim maksur ini adalah isim yang mana berakhiran atau diakhiri dengan yang namanya adalah alif lazimah. Ya, isim maksur adalah sebuah isim yang berakhiran alif lazimah. Oh, maksur, afwan. Maksur. Oh, gini aja gampang ya.
Ismul maksur. Ya, ismul maksur. Yaitu apa? Isim yang di akhir hurufnya atau diakhiri dengan alif lazimah. Alif lazimah itu apa? Alif yang tidak bisa dirubah. Alif yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Nah, saya contoh. Contohnya apa Bu Siva? Musa, ya. Musa, kemudian Fata, apa? Udah, ya. Masya Allah, ini udah hatam itu. Mustafa. Ini namanya isim apa? Isim maksur. Ya, yang diakhiri dengan apa? Alif lazimah. Alif yang tidak bisa dirubah. Bagaimana cara mengetahui bahwasanya itu adalah alif lazimah? Atau bagaimana cara mengetahui bahwasanya itu adalah isim maksur? Kalau misalkan kita menemukan kata dari isim maksur tersebut di dalam Al-Quran yang ada harokatnya, itu hampir selalu harokat sebelum alif lazimah tersebut itu harokatnya berbentuk fathah. Ya, isim maksur. Ya, bagaimana cara mengetahuinya atau cara membuatnya? Itu hampir selalu bahwasanya terdapat dalam isim maksur tersebut harokat fathah sebelum alif lazimah. Seperti apa? Musa, fathah apa enggak? Fathah. Mustafa, fathah apa enggak? Fathah. Buddha, fathah apa enggak? Fathah sebelum alif lazimahnya. Kemudian sini apa? Musa. Enggak, itu semuanya fathah. Kenapa? Ini untuk membedakan jenis yang selanjutnya, namanya adalah isim apa? Mankus, ya. Isim mankus yang kayak gimana Bu Syifa? Yang diakhiri dengan ya lazimah atau harokat sebelumnya kasroh. Ya. Kalau maksur tadi apa? Alif lazimah, sebelumnya fathah. Kalau isim mankus, ya lazimah, sebelumnya kasrah. Misalkan contohnya apa? Contohnya adalah qadi. Atau hadi. Atau apa lagi? Dai. Jadi isim mankus itu apa tadi? Isim mankus apa? Sebuah isim yang diakhiri dengan ya lazimah atau ditandai kasroh sebelum ya. Contohnya apa? Qadi. Ya, ini qadinya kurang ya. Nanti tambahin nanti. Seperti apa? Qadi. Apa jadi fa? Ini di sini nggak bisa tambahin ya. Pokoknya seperti salah satunya apa? Qadi, hadi, ya, atau dai. Itu termasuk daripada isim matkus. Ya, kapan ditandai dengan ya lazimah atau sebelumnya dengan harokat
harokat kasroh. Sudah berapa jenis nih kita jelaskan tentang isim? Sudah 7. Yang kedelapan yaitu adalah isim atau asmaul khamsah. Nanti itu ada penjelasan sendiri ya. Asmaul khamsah itu adalah isim yang 5 isim yang bentuk dan perubahannya sama. Ya, nanti itu penjelasan sendiri ya. Singgung dulu, asmaul khamsah atau isim yang 5 adalah isim yang bentuk dan perubahannya sama. Contohnya apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, wadu, malik. Meskipun ada syarat-syarat tertentu ya untuk membuat asmaul khamsah, nanti itu pembahasan sendiri. Berarti berapa sekarang sudah? 8. Yang kesembilan yang terakhir, ya tadinya saya ingin menjelaskan ismul ladzi la yansharif, tapi waktunya nggak cukup. Yang kesembilan di antara jenis isim itu adalah ismil ladzi la yansharif atau ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak boleh ditanwin. Isim apa aja itu yang tidak boleh ditanwin itu? Ternyata ada 12 jenis. Ya, isim kan tadi saya jelaskan di mukadimah. Kenapa saya membaca baitun? Karena nggak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam jelas dibacanya al baitun. Tapi isim yang termasuk yang tidak boleh ditanwin terserah itu. Ya, mau dia ada alif lam ataupun tidak, maka secara aturan dia tidak boleh ditanwin. Apa aja itu? Ya, salah satunya adalah sigotun muntaha jumu. Sigo muntaha al-jumu. Ya. Yang termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Hapus dulu lah. Ini kecil lagi malah. Jenis yang pertama, isim yang tidak boleh ditanwin adalah sigotu muntaha al-jumu. Muntaha ini isim apa bukan nih? Nih kalimat yang kedua. Muntaha isim apa bukan? Isim apa? Iya, yang tadi. Apa isim yang tadi teh? Hah? Isim apa? Maksur apa mankus? Maksur. Kenapa maksur? Kenapa? Alif lazimah terus muntaha. Selain alif lazimah karena di fathah sebelumnya. Al-jumu ini isim apa fiil? Hah? Dari mana kita tahu? Alif lah. Gampang kan Mas Arab? Gampang. Ya, sigotul muntaha al-jumu. Apa yang dimaksud dengan sigo muntaha al-jumu itu? Adalah isim, ya. Sigotul muntaha al-jumu itu adalah isim atau jamak, ya, yang memiliki 3 pola. Ya. Sigoh muntaha jumu adalah isim atau jamak yang memiliki 3 pola. Pola yang pertama apa? Yang pertama adalah polanya mafa'il. Yang pertama polanya apa? Mafa'il. Contohnya apa? Contohnya adalah contohnya apa? Masajid. Masajid berarti polanya apa? Mafa'il.
Berarti kalau kita membuat suatu kalimat, contoh kalau kalimatnya mufrad ya, ra'aitu masjidan, masjidin atau masjidun, Abu Sifa. Ra'aitu masjidan. Bagaimana kalau kalimatnya ra'aitu masjidnya jamak? Berarti gimana bacanya? Ra'aitu masajidah. Kenapa masajidah? Enggak masajidan? Karena ini termasuk isim yang tidak boleh ditanwin atau ismil layan sorib dengan pola mafail. Ya, jadi sigoh muntahal jumu adalah isim atau jamak yang memiliki 3 pola. Setiap kita menemukan sebuah kalimat yang polanya seperti mafail, misalkan seperti masajid, maka secara bacaan itu tidak boleh ditanwin. Selain masjid apa? Maqaid. Apa maqaid itu? Tempat duduk, ya, atau mawadhi', tempat wudu. Ya, itu semuanya dibacanya nggak boleh tanwin. Atau pola yang kedua di antara sigoh muntahal jumu, yaitu memiliki pola, tulis ya, kok ngaco ya saya nulis nih. Bentar ya. Nih sering ngaco juga nih. Nggak bisa nulis ain nih. Malah lagi. Nah, bisa ya. Yang pertama tadi polanya mafail, yang kedua adalah polanya fawail. Contohnya apa? Contohnya apa? Rawatib. Rawatib apa artinya? Ya, rawatib itu banyak artinya. Salah satunya bisa diartikan sebagai gaji. Kam rawatib syahrian. Gaji ente per bulan berapa? Gitu ya. Nah, kalau kita melihat atau menemukan sebuah kata yang berpola pertama mafail seperti masajid atau fawail seperti rawatib, maka itu berarti suatu kata yang tidak boleh dibaca secara tanwin. Ya. Pola yang ketiga, yang terakhir ya, mudah-mudahan nggak pusing. Yaitu adalah termasuk daripada sigoh muntahal jumu, yaitu adalah polanya afail. Afail. Ya. Polanya apa? Afail. Contoh kalimatnya apa? Contoh kalimatnya apa? Akabir. Akabir itu apa artinya? Orang-orang yang besar gitu? Atau para pembesar ya? Nah, berarti, ini harus dihafalin polanya. Setiap kita menemukan sebuah kalimat atau sebuah kata yang itu termasuk salah satu dari pola tersebut, baik itu polanya mafail atau polanya fawail atau polanya afail, maka itu termasuk sigoh muntahal jumu atau termasuk isim yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Nah, sekarang baru mulai pusing. Baru mulai pusing apa enggak? Pusing. Gimana cara nggak pusing? Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya jelasin lagi. Sebetulnya ya,
jenis isim itu di awal itu sebetulnya nggak perlu dijelasin banyak sebetulnya. Tapi karena nanti kita menjelaskan tentang i'rab, biar nggak dua kali ngejelasin, ya lebih baik kita jelasin dulu. Ini metode lah ya. Mungkin ada sebagian ustadz yang tidak dijelasin dulu, nggak masalah juga. Nanti di akhir, kalau saya nggak pengen dari awal aja. Karena apa? Saya Utsaimin mengatakan apa? Yaitulah pelajaran nahwu. Pasti di awalnya susah alias sulit. Nanti kedepannya mudah. Kenapa? Karena memang seperti ini. Kalau nggak dijelaskan secara panjang lebar, nanti pas kita ngi'rab ada sesuatu hal yang belum dijelaskan, bingung, harus balik lagi. Ya balik lagi ke awal ya. Makanya nggak apa-apa, sabar aja ya. Meskipun ya kita belajar sedikit demi sedikit, insya Allah lah. Saya yakin yang hadir di kajian nahwu kita ini insya Allah segera bisa membaca kitab. Insya Allah. Saya doakan insya Allah. Asal apa kuncinya tadi? Mau murojaah kan begitu. Dan mau menghafal insya Allah. Cukup ya? Cukup ya? Cukup, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kembali ya, meskipun Ismul ladzi la yansharif baru satu jenis, masih ada PR 11 jenis lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu hadir di majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.